Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam rangkaian mengenai Power BI Desktop. Dan pagi ini tanggal 21 Maret 2021 masih setengah 8. Kita akan belajar lanjut untuk melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu tentang memanfaatkan function top n. Jadi jika kita kemarin sudah membuat satu tutorial, oh ya, pada rekan yang belum lihat tutorialnya, saya kasih lihat untuk link YouTube saya ya, dan nanti linknya juga saya sertakan di link deskripsi untuk video tutorial ini ya. Sebentar, saya bukakan dulu untuk link YouTube-nya. Oke, rekan-rekan bisa langsung ketik saja Heru Monas Power BI di sini, dan rekan-rekan bisa cari untuk top n ya. Jadi kemarin saya sudah membuat satu tutorial mengenai top n atau sales ya, sales penjualan lah ya, ya seperti ini aja. Nah ini saya sudah membuat satu tutorial terakhir mengenai sales dengan penjualan tertinggi, dan video tutorial kali ini adalah melanjutkan apa yang sudah kita buat di sini ya. Jika kita kemarin dalam tutorial sales dengan penjualan tertinggi ini membahas mengenai bagaimana cara mencari nama salesperson dengan penjualan tertinggi pada tiap negara ya. Untuk kali ini kita akan sedikit mengulang yang kita buat kemarin, akan tetapi nanti akan kita modif untuk kita bisa menampilkan 3 nama salesperson tertinggi ya pada tiap negara. Oke, kita langsung saja kita lihat dulu. Untuk rekan-rekan yang belum gabung di tutorial sebelumnya mungkin agak bingung, saya klik pada tabelnya dulu. Saya kasih lihat untuk tabel invoices saya di sini. Saya mempunyai beberapa kolom ya. Maaf agak sedikit lag ini saya, laptop saya. Bentar ya, saya pause dulu agar bisa menampilkan tabelnya. Oke, sudah tampil. Ini adalah tabel invoices saya di sini ya. Di sini saya mempunyai banyak sekali kolom, yaitu ship name, ship address, city, country, salesperson yang akan kita cari nanti ya. Dan jika kita geser ke kanan, kita juga mempunyai satu kolom yang namanya sales. Ya, sales ini adalah total penjualan antara unit price kali quantity, hasilnya adalah di sales. Dan kita juga sudah membuat satu measure untuk mentotal sales di sini ya. Jadi nanti akan kita cari adalah 3 salesperson tertinggi pada masing-masing negara di sini ya. Jadi siapa saja sih namanya penjual-penjual di tiap-tiap negara yang mempunyai penjualan tertinggi. Dan nanti pun kita juga bisa memodifikasi, kita coba cari produk apa sih yang paling laku, atau 3 produk tertinggi pada masing-masing negara di sini. Ada produk name di sini ya. Baik, kita langsung saja ke, maaf saya benarkan dulu mic-nya. Kita langsung saja ke kanvas kita. Jika kita scroll ke bawah di sini ya, saya sudah punya total sales di sini. Jika kita lihat di sini, total sales tidak lain adalah hanya dari sum dari kolom sales yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian kita akan buat satu, mungkin saya tunjukkan dulu visualisasi untuk ininya ya, hasil dari top n nya. Jadi jika kita ke modeling ya, kalau nggak salah modeling, new table, dan saya membuat satu tabel top 3 dari item yang kita buat, misalnya tabel top 3 kan sama dengan seperti ini formulanya, top n ya. Kemudian misalnya kita cari 3 item tertinggi, kemudian kita ambil dari kolom salesperson ya, akan kita ambil ya invoices, kemudian kita ambil dari salespersonnya, kita gabung dengan values ya agar bisa mengambil nama kolomnya langsung. Invoices kemudian salesperson ya, kita ambil. Kemudian kita ke parameter berikutnya, setelah value, tabel, kemudian order per expression, kita sertakan order banyak berdasarkan total sale yang sudah kita buat ya, yaitu total sale seperti ini. Oke, kemudian kita akhiri saja, kita tutup kurung, tekan enter. Kita akan mempunyai tabel baru dengan nama tabel top 3 di sini ya. Jika kita scroll ke atas, di bawah di sini ada ya tabel top 3. Jika kita lihat di sisi visual tabelnya, kita klik.
tabel top 3 ini akan menampilkan 3 nama salesperson dengan penjualan tertinggi ya untuk keseluruhan negara, karena memang belum ada si filter untuk negara di masing-masing nama di sini ya. Jadi yang tertinggi adalah Nancy Dafolio, kemudian Margaret Peacock dan Janet Leverling ya. Kita bisa memodifikasi untuk top end kita di sini untuk menampilkan 3 nama ini secara bersamaan dalam satu negara ya. Jadi ini saya copy saja sampai top end di sini ya. Saya Ctrl C kemudian escape. Saya balik ke visual saya. Saya tampilkan dulu untuk matriksnya di sini. Saya membuat satu matriks. Kemudian saya klik dan drag untuk country-nya. Kita cari country ya, country, klik dan drag ke row. Kita akan disajikan pada beberapa negara yang ada di daftar ya. Kemudian saya besarin dulu datanya. Misalnya saya buat apa ya, 16 lah. 16. Oke, dah lumayan gede ya. Seperti ini. Kita nanti akan mencari daftar nama salesperson yang 3 terbesar pada masing-masing negara ya. Kita coba lihat. Klik kanan pada invoices, kemudian kita buat satu measure atau new measure, dan kita tunggu ya. Kita namai saja misalnya top 3 penjual begini ya. Kemudian kita paste saja tabel yang sudah function yang sudah kita tulis tadi, Ctrl V ya, seperti ini. Kemudian saat kita membuat function top n ini, karena function top n menghasilkan tabel, tentunya tidak bisa langsung kita klik dan drag pada kanvas. Kita coba ya, kita tekan enter. Kita akan punya satu measure baru di sini, yaitu top 3 penjual. Kita cari dulu top 3 penjual ya. Saat saya klik dan drag di kanvasnya di sini, di matriksnya, tentu akan menimbulkan error karena top n menghasilkan tabel, tidak bisa ditampilkan dalam satu measure ya. Kanvas kita akan error atau metrik kita akan error. Jadi saya balik dulu ke sini ya. Saya hapus dulu untuk top 3 penjualnya agar bisa ditampilkan di masing-masing negara. Si top 3 penjual tadi harus kita masukkan dalam satu measure yang menghasilkan skalar. Kita pakai saja si concatenate X ya. Nah, untuk rekan-rekan yang belum belajar concatenate X, silahkan balik lagi ke channel YouTube saya di sini, cari saja di namanya di sini misalnya concatenate X ya. Nanti silahkan tekan enter dan rekan-rekan bisa mengetahui atau belajar bagaimana cara menggunakan concatenate X. Balik lagi ke project kita. Kita ke top 3 penjual di sini, kita klik. Nah, di sini si top n ini kita bungkus dengan function baru kita, yaitu concatenate X ya. Saya blok, kemudian saya tekan tab ya. Ya, seperti ini. Saya buat di sini concatenate X. Ya. Kemudian tabelnya adalah tabel top 3 tadi yang sudah kita buat ya. Kemudian kita melangkah pada parameter kedua, yaitu expressionnya. Expressionnya akan kita ambil adalah si salesperson tadi. Jadi ini saya copy saja atau saya tulis juga nggak apa-apa di sini ya. Invoices kemudian salesperson ya di sini. Saya tekan enter dulu di sini ya biar rapi ya. Oke, kemudian kita buat delimiternya atau pemisahnya, misalnya saya buat double quote kemudian spasi koma ya. Double quote seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanda kurung. Tekan enter. Oke, kita coba klik dan drag sekarang top 3 penjual ke matriksnya. Nah, kita sudah mempunyai top 3 penjual pada masing-masing negara. Yang pertama adalah Margaret Peacock, Laura Callahan untuk Argentina, kemudian Robert King. Kemudian ada Andrew Wheeler, Robert King, dan Janet Leverling. Jadi pada masing-masing negara sudah menampilkan 3 nama penjual dengan nilai penjualan tertinggi ya pada masing-masing negara.
Dan jika kita lihat di sini kita masih mempunyai subtotal. Jika ingin menghilangkan subtotalnya, rekan-rekan bisa klik pada format di sini, kemudian matikan pada subtotalnya. Klik ke bawah, subtotalnya saya matikan. Ya, seperti ini saya sudah tidak mempunyai subtotal. Kemudian kita coba lihat apakah yang ada di sini sudah terurut berdasarkan apa namanya. Wah, mungkin kalau terurut kita bahas di tutorial berikutnya aja ya. Mungkin kita tambahkan atau coba sekali lagi untuk menambahkan top 3 produk ya. Jadi saya buat di sini satu measure lagi, klik kanan, kemudian new measure. Saya buat di sini misalnya top 3 produk ya, produk. Saya besarin dikit ya. Ya, seperti ini. Kemudian kita tuliskan saja di sini pertama adalah top N ya. Top N buka kurung, saya ambil dari 3 produk. Kemudian dari tabelnya saya ambil dari values, invoices, product name. Invoices, product name mana ya? Product name. Tutup kurung, kemudian order by expressionnya adalah tetap total sale ya, total sale seperti ini. Kemudian saya tutup kurung ya, saya kecilin dikit untuk ini terlalu besar ya. Ya, seperti ini. Kemudian apa yang ada di sini kita coba bungkus dengan si concatenate X ya, concatenate X. Gak kurung, tabelnya adalah top N di sini ya. Saya coba tab seperti ini ya. Ini saya coba format lagi ya, seperti ini. Kemudian parameter kedua adalah expressionnya. Expressionnya kita tadi hanya ingin ambil dari invoices product name ya, invoices product name. Kemudian delimiter ya. Parameter berikutnya adalah delimiter, saya tetap pakai koma saja seperti ini ya. Kemudian ya kita cukupkan sekian aja dulu karena nanti untuk order by expression ini kita bahas pada tutorial berikutnya. Saya tekan shift enter, kemudian tutup kurung, tekan enter. Kita coba lihat hasil dari top 3 produk pada masing-masing negara. Saya besarkan dulu untuk visualnya ya. Saya klik dan drag untuk top 3 produk. Ya, di sini kita sudah mempunyai 3 penjual tertinggi dan 3 produk tertinggi. Jadi ada apa nih? Sote de Play, kemudian Queso Cabrales dan beberapa beberapa produk yang lainnya ya. Jika rekan-rekan di sini menemui ada beberapa yang nama harusnya kita menyebutkan top 3 ya. Kan tapi sini bisa saja tampil 4 ya. Di sini ada 1 2 3 juga. Ini ada 4, 1 2 3. Oh, masih 3 ya. Ada beberapa yang sebenarnya bisa menunjukkan 4 nama ya. Seperti kita lihat di sini di produk. Ada, karena terkadang saat si top N ini menemui atau mendapati satu angka yang sama, maka peringkatnya pun akan dianggap sama. Jadi meskipun top 3 kemungkinan ditampilkan 4 produk karena ada produk yang sama nilai penjualannya. Jadi nanti jangan bingung atau heran kenapa si top 3 ini menampilkan 4 produk padahal harusnya adalah 3 produk, karena untuk DAX si top 3 atau top N tidak bisa menghilangkan saat angka yang dijadikan acuan adalah sama. Oke ya, untuk kali ini mungkin tutorial kali ini untuk mendapatkan top 3 penjual atau 3 produk sampai di sini dulu. Buat rekan-rekan yang masih bingung silahkan diulang-ulang kembali video tutorial saya dan dilihat untuk video tutorial saya yang lain yang berada di YouTube ya. Mungkin kita masih banyak bisa melakukan modifikasi di sini. Mungkin nanti kita bisa menampilkan market peacock ini menjual berapa, Laura kalian menjual berapa, dan langsung ada di dalam satu row di sini ya. Dan itu akan kita bahas pada tutorial berikutnya.
Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktu rekan-rekan. Bertemu kembali dengan saya Mas Prasetyo masih dalam rangkaian Power BI yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk rekan-rekan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe ya agar tidak ketinggalan video terus saya yang berikutnya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.